Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok nomor urut absen 38 sampai dengan 49 yang akan membahas tentang akupresur untuk induksi persalinan. Nah, sebelum kita masuk ke akupresur, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu kehamilan serotinus dan juga induksi persalinan. Yang pertama, kita akan bahas kehamilan serotinus meliputi definisi dari kehamilan serotinus itu sendiri, etiologi, gambaran klinis, komplikasi, dan juga faktor yang mempengaruhi terjadinya kehamilan serotinus. Jadi, apa sih sebenarnya kehamilan serotinus itu? Kehamilan serotinus menurut WHO merupakan kehamilan dengan usia kehamilan lebih dari 42 minggu penuh atau 294 hari terhitung sejak hari pertama haid terakhir. Jadi dikatakan serotinus itu apabila usia kehamilannya sudah lebih dari 42 minggu. Ada banyak sekali istilah lain dari kehamilan serotinus, diantaranya postpartum atau post-date pregnancy, kehamilan lewat waktu, kehamilan lewat bulan, prolonged pregnancy, postmatur, dan juga extended pregnancy. Nah, dari banyaknya istilah tersebut, istilah yang sering digunakan yang pertama adalah post-date, yaitu menunjukkan kehamilan telah melampaui umur 42 minggu. Yang kedua yaitu postpartum, menunjukkan bahwa kehamilan telah melampaui waktu perkiraan persalinan. Dan yang ketiga yaitu postmatur, menunjukkan atau menggambarkan keadaan janin yang lahir telah melampaui batas waktu persalinannya. Jadi ketiga istilah tersebut sama-sama istilah lain dari kehamilan serotinus, akan tetapi postdate dan postpartum itu lebih mengarah ke ibunya, dan postmatur itu lebih mengarah ke bayi yang telah dilahirkan dari kehamilan serotinus. Lanjut ke etiologi dari kehamilan serotinus. Yang pertama yaitu faktor potensial karena adanya hormon adrenokortikotropik pada fetus ataupun defisiensi dari enzim sulfatase pada plasenta. Yang kedua karena pengaruh progesteron, yaitu penurunan hormon progesteron merupakan kejadian perubahan endokrin yang penting dalam memacu proses biomolekuler pada persalinan dan meningkatkan sensitivitas uterus terhadap oksitosin. Jadi di sini ibunya mengalami kelainan pada produksi dari hormon progesteron. Penyebab yang ketiga dikenal dengan teori oksitosin. Oksitosin secara fisiologis memegang peranan penting dalam menimbulkan persalinan dan pelepasan oksitosin dari neurohipofisis. Ibu hamil yang kurang pada usia kehamilan lanjut diduga sebagai salah satu faktor penyebabnya. Nah, intinya ibu hamil yang sudah aterem akan tetapi produksi oksitosinnya kurang nih. Jadi tidak dapat merangsang timbulnya kontraksi teratur yang merupakan salah satu tanda dari persalinan. Yang selanjutnya yaitu teori kortisol janin. Kortisol janin akan mempengaruhi plasenta sehingga produksi progesteron berkurang dan memperbesar sekresi estrogen. Selanjutnya berpengaruh terhadap meningkatnya produksi dari prostaglandin. Selain itu bisa juga karena saraf uterus, yaitu karena tekanan pada ganglion cervicalis, dan juga herediter atau keturunan. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa seseorang ibu yang mengalami kehamilan postpartum mempunyai kecenderungan untuk melahirkan lewat bulan pada kehamilan berikutnya. Jadi ada kemungkinan ibu yang mengalami kehamilan lewat waktu akan terjadi juga pada kehamilan selanjutnya, tetapi tidak semuanya begitu. Selanjutnya kita bahas gambaran klinis bayi yang lahir lebih bulan atau serotinus, yaitu yang pertama menghilangnya lemak subkutan. Nah, menghilangnya lemak subkutan ini karena janin waktu di dalam rahim kekurangan nutrisi dan juga oksigen sehingga melakukan metabolisme jaringan lemak di bawah kulit. Nah, tandanya dapat terlihat ketika bayi lahir, yaitu kulit kering, keriput, bahkan sampai retak-retak. Kemudian pewarnaan mekonium pada kulit dan air ketuban juga makin kental. Kuku dan rambut bayi panjang dan bayi malas. Slide selanjutnya yaitu komplikasi dari kehamilan serotinus. Antara lain kematian janin dalam rahim atau IUFD, kemudian insufisiensi
Nah, karena menuanya plasenta yang dapat menyebabkan pengapuran pada plasenta sehingga plasenta tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu menyalurkan nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin. Hal tersebut dapat meningkatkan kematian pada janin. Jadi penyebab dari IUFD itu karena adanya insufisiensi atau kemunduran fungsi dari plasenta yang tidak mampu menyalurkan nutrisi maupun oksigen dari ibu ke janin. Komplikasi yang selanjutnya yaitu asfiksia. Ini juga berkaitan dengan insufisiensi dari plasenta tadi, yaitu plasenta tidak dapat menyalurkan oksigen dengan maksimal sehingga menyebabkan terjadinya asfiksia janin di dalam rahim. Dan komplikasi yang terakhir yaitu hipoksia. Pernah dilakukan otopsi pada neonatus dengan serotinus, didapatkan tanda-tanda hipoksia, yaitu termasuk adanya bintik-bintik atau ruam perdarahan pada pleura dan juga perikardium, dan didapatkan adanya partikel-partikel mekonium pada paru-paru. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan serotinus. Yang pertama yaitu umur, kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Usia muda atau kurang dari 20 tahun, dari segi biologis perkembangan alat reproduksinya belum sempurna, sedangkan ibu hamil pada usia lebih dari 35 tahun, dari segi biologis perkembangan alat-alat reproduksinya sudah mengalami kemunduran. Nah, keduanya dapat menyebabkan terjadinya komplikasi yang abnormal, yaitu salah satunya adalah kehamilan serotinus. Penyebab atau faktor yang selanjutnya yaitu faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini bisa berupa stres yang dialami ibu saat hamil yang akan mempengaruhi perkembangan janinnya. Faktor yang selanjutnya yaitu paritas. Ibu hamil dengan paritas lebih dari 3 memiliki uterus yang sudah sering meregang, sehingga uterus menjadi longgar dan menyebabkan kepala tidak cepat masuk ke pintu atas panggul. Nah, ini kaitannya dengan mudahnya mobilitas janin pada ibu dengan paritas lebih dari 3. Faktor yang terakhir yaitu tingkat pengetahuan ibu yang kaitannya dengan perawatan pada masa kehamilan, persalinan, nifas, dan juga perawatan bayi baru lahir. Ini biasanya banyak dialami pada ibu dengan usia muda atau kurang dari 20 tahun yang kurang banyak pengalaman. Selanjutnya kita akan bahas induksi persalinan meliputi definisi, indikasi, dan kontraindikasi dilakukannya induksi persalinan. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu induksi persalinan. Jadi, induksi persalinan adalah suatu tindakan terhadap ibu hamil yang belum inpartu, baik secara mekanik maupun medisinal guna merangsang timbulnya kontraksi rahim yang merupakan suatu upaya agar persalinan mulai berlangsung baik sebelum atau sesudah umur kehamilan cukup bulan. Induksi persalinan itu berbeda dengan akselerasi persalinan. Akselerasi dilakukan pada ibu yang sudah inpartu, sedangkan induksi merupakan stimulasi mulainya proses persalinan. Dari tidak ada tanda-tanda persalinan, kemudian distimulasi menjadi ada. Selanjutnya, indikasi dilakukannya induksi persalinan dibagi menjadi dua, yaitu yang berasal dari ibu dan berasal dari janin. Yang berasal dari ibu diantaranya kelainan hipertensi pada kehamilan, selanjutnya diabetes. Diabetes pada ibu hamil biasanya diikuti dengan komplikasi lain seperti makrosomia atau janinnya besar, preeklamsi, bahkan sampai kematian janin. Selanjutnya perdarahan antepartum. Nah, untuk perdarahan yang bisa dilakukan induksi adalah solusio plasenta dan juga plasenta previa lateralis. Sedangkan indikasi dilakukannya induksi persalinan yang berasal dari janin antara lain kehamilan serotinus atau kehamilan lewat waktu. Permasalahan kehamilan lewat waktu adalah plasenta tidak mampu memberikan nutrisi dan pertukaran oksigen maupun karbon dioksida, sehingga janin mempunyai resiko asfiksia sampai kematian dalam rahim. Resiko kematian perinatal kehamilan lewat waktu bisa menjadi 3 kali lebih besar dibandingkan dengan kehamilan aterem. Yang kedua yaitu ketuban pecah dini. Jika selaput ketuban sudah pecah, mikroorganisme dari vagina dapat mudah masuk ke dalam. Untuk itu, apabila kehamilan sudah aterem, perlu dilakukan induksi. Indikasi dari janin yang selanjutnya yaitu kematian janin dalam rahim atau IUFD. Pada kasus IUFD perlu diupayakan untuk bersalin spontan yang bertujuan untuk mengurangi kesakitan pada ibu karena tindakan operasi sehingga dapat dibantu dengan induksi.
Yang selanjutnya yaitu retriksi pertumbuhan intrauteri. Dan yang terakhir adalah isoimunisasi dan penyakit kongenital yang mayor. Kelainan kongenital mayor ini merupakan kelainan yang memberikan dampak besar pada bidang medis, tindakan operatif, dan kosmetik atau estetika yang mempunyai resiko kesakitan dan kematian tinggi. Di antaranya adalah anencefalus dan juga hidrosefalus. Slide selanjutnya yaitu kontraindikasi induksi persalinan. Jadi, induksi persalinan itu tidak boleh dilakukan apabila yang pertama ada distosia persalinan. Distosia sendiri adalah kesulitan atau kelambatan pada persalinan, bisa karena distosia bahu ataupun yang lainnya. Jadi, apabila diketahui mengalami distosia, tidak boleh dilakukan induksi persalinan. Yang kedua yaitu kedudukan atau adanya presentasi ganda. Selanjutnya, overdistensi rahim atau pembesaran rahim yang berlebihan, bisa karena kehamilan ganda atau gemeli, makrosomia atau janinnya besar, polihidramnion atau cairan ketubannya banyak, ataupun karena adanya abnormalitas pada janin, misalnya hidrosefalus. Nah, kenapa pada ibu yang mengalami overdistensi uterus tidak diperbolehkan untuk dilakukan induksi? Karena overdistensi pada beberapa kasus sebaiknya dengan persalinan perabdominal yaitu dengan seksio cesaria seperti pada kasus kehamilan ganda atau gemeli tadi. Selain itu, overdistensi uterus juga merupakan salah satu faktor predisposisi terjadinya atonia uteri. Kontraindikasi yang selanjutnya yaitu perdarahan antepartum. Jelas tidak boleh dilakukan induksi sebelum diketahui penyebab pasti dari perdarahan tersebut. Kontraindikasi yang selanjutnya yaitu adanya bekas operasi pada otot rahim. Nah, dikhawatirkan kontraksi tidak maksimal walaupun dilakukan induksi. Yang selanjutnya yaitu grande multipara atau kehamilan lebih dari 5 kali. Karena ibunya saja grande multipara itu sudah termasuk ke dalam resiko, jadi tidak dianjurkan untuk dilakukan induksi persalinan. Yang terakhir yaitu terdapat tanda-tanda intrauterofetal distress. Nah, dikhawatirkan keadaan janin akan semakin memburuk, jadi tidak diperbolehkan untuk induksi. Nah, kita ke intinya yaitu membahas mengenai akupresur. Yang akan kita bahas di sini meliputi definisi dari akupresur sendiri, tujuan, manfaat, mekanisme dari akupresur ini, dan juga titik poin akupresur untuk induksi pada kehamilan serotinus. Slide selanjutnya yaitu apa sih akupresur itu? Jadi, akupresur merupakan metode alami dengan melakukan masas pada titik meridian tertentu di tubuh yang digunakan untuk menginduksi kontraksi uterus. Akupresur dapat dilakukan menggunakan tekanan jari atau alat bantu tumpul lainnya. Lanjut ke tujuan dari akupresur yaitu dengan menekan titik tertentu dapat dilakukan untuk menginduksi kontraksi uterus pada kehamilan lewat waktu atau serotinus. Akupresur seperti halnya akupuntur merupakan terapi yang menekan titik-titik tertentu pada tubuh yang diyakini dapat melunakkan serviks dan menginduksi kontraksi uterus. Untuk manfaat dari akupresur ini diantaranya merangsang persalinan normal, mengurangi rasa sakit selama persalinan, memperkuat kontraksi, memperbaiki dilatasi serviks atau pembukaan, membantu ibu tenang dan rileks, mempercepat penurunan janin, menghentikan mual dan muntah. Nah, pada intinya akupresur ini bermanfaat untuk meningkatkan hormon endorfin sehingga dapat merangsang kontraksi dan mampu mempersingkat proses persalinan. Karena akupresur ini merupakan metode alami, jadi tidak memiliki efek samping dan caranya pun mudah untuk dipelajari. Lanjut ke mekanismenya, kok bisa sih akupresur ini digunakan untuk induksi persalinan? Jadi ada yang namanya teori stimulasi uterus oleh perubahan hormon atau sistem syaraf. Akupresur dapat meningkatkan pelepasan hormon dari nukleus talamik dan sistem hipofisis anterior hipotalamus. Stimulasi dengan akupresur ini dapat meningkatkan hormon endorfin dan juga oksitosin yang sangat diperlukan untuk kontraksi uterus. Jadi intinya adalah karena adanya penekanan pada titik akupresur atau bisa disebut juga dengan titik acupoint, stimulasi berupa penekanan ini akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus untuk memproduksi hormon endorfin dan hormon oksitosin, sehingga
bisa menimbulkan kontraksi yang teratur sebagai salah satu tanda dari persalinan. Titik akupresur untuk induksi kehamilan serotinus ada 6 titik. Yang pertama yaitu titik LI4, terletak di bagian tengah antara ibu jari dan jari telunjuk, di antara tulang metakarpal pertama dan kedua. Titik ini dapat merangsang kontraksi pada ibu yang hendak bersalin. Dapat merangsang pengeluaran hormon oksitosin yang juga dapat mempercepat persalinan. Selain itu, juga merangsang pengeluaran hormon endorfin yang dapat mengurangi rasa nyeri pada saat bersalin sehingga ibu merasa lebih tenang dan tidak gelisah. Lakukan penekanan selama 60 detik atau selama kontraksi dengan gerakan memutar atau sirkuler searah jarum jam. Titik yang kedua disebut dengan titik GB21, terletak di antara processus spinosus atau cervical vertebrae ketujuh dengan tonjolan akromion, merupakan titik tertinggi yang terletak di atas trapezius sedikit ke belakang. Titik ini dapat menstimulasi let down refleks dan mensekresi prolaktin serta oksitosin sehingga dapat memicu kontraksi uterus. Dilakukan pemijatan sama secara sirkuler pada titik tersebut. Selanjutnya yaitu titik SP10, terletak sekitar 2 jun atau kira-kira 3 jari di atas patella di tengah vastus medialis atau di atas tulang tempurung lutut. Titik ini dapat menyebabkan kontraksi rahim. Lakukan pemijatan atau penekanan secara sirkuler pada titik meridian tersebut. Yang selanjutnya yaitu titik SP6. Titik ini penting untuk membantu dilatasi serviks dan dapat digunakan ketika serviks tidak efektif berdilatasi selama persalinan. Titik ini terletak 3 jun di atas pergelangan kaki posterior medial ke tibia atau 4 jari di atas mata kaki dalam. Lakukan pemijatan atau penekanan pada titik meridian tersebut secara sirkuler. Selanjutnya titik LI3, titik ini terletak di antara ibu jari dan jari telunjuk pada kaki. Sama dilakukan pemijatan atau penekanan secara sirkuler pada titik meridian tersebut. Titik yang selanjutnya yaitu titik BL67. Titik ini terletak di sebelah luar pada jari kelingking kaki kira-kira 0,1 cm di belakang kuku. Lakukan pemijatan atau penekanan pada titik meridian tersebut dengan cara memiling jari kelingking kaki. Yang terakhir yaitu pada ovari refleks. Titik ini terletak di bagian luar di tengah antara pergelangan kaki dengan tumit, di mana terdapat jaringan yang terasa kenyal. Sama juga dilakukan penekanan secara sirkuler. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mari Ibu, silakan masuk, silakan duduk ya, Bu. Ya, perkenalkan Ibu, saya Didan Syesa, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Mawar. Oh, Ibu Mawar. Ya, bagaimana Ibu Mawar? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Bidan, saya seharusnya sudah melahirkan 3 hari yang lalu, tapi sampai hari ini belum melahirkan dan belum ada tanda-tandanya. Oh, gitu ya Bu ya. Jadi belum ada tanda-tanda buat lahiran ya Bu ya. Dan sekarang Ibu merasa cemas, bingung ya. Oh iya, baik Ibu. Sebelumnya di sini kita di klinik kami itu ada pelayanan namanya akupresur untuk induksi persalinan Bu. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu mengenai akupresur itu Bu? Belum. Oh belum. Di sini saya akan jelaskan sedikit ya Bu ya. Jadi akupresur untuk induksi persalinan itu merupakan teknik pemijatan yang bertujuan untuk memberikan induksi secara alami untuk persalinan Bu. Nah ini nanti dilakukan penekanan pada titik-titik meridian di tubuh ibu yang bertujuan untuk merangsang adanya kontraksi rahim Bu. Nah gitu. Sudah jelas Bu? Sudah ya. Jika sudah jelas, apakah Ibu setuju untuk dilakukan akupresur induksi persalinan? Setuju. Setuju. Jika Ibu setuju, silakan Ibu untuk menandatangani surat persetujuan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu, saya akan menyiapkan alat dan cuci tangan dulu ya Bu ya. Ya.
Selanjutnya menyiapkan alat, yaitu yang pertama ada minyak atau lotion, kemudian ada handuk atau waslap, kimono atau baju ganti, dan ada selimut. Kemudian ya Ibu, alatnya sudah siap. Mari silakan masuk Ibu. Duduk dulu ya Bu. Ibu silakan ganti baju dulu ya Bu ya. Ruang gantinya di sebelah sana ya Bu. Ya Ibu silakan duduk dulu. Bagaimana Ibu, sudah siap untuk dilakukan pemijatan? Sudah. Sudah ya. Nah sebelumnya kita ukur tangan saya dan tangan Ibu terlebih dahulu ya Ibu, untuk persamaan besaran ukuran cun. Ya, sudah sesuai ya Bu ya. Ya Ibu silakan tiduran. Silakan Ibu untuk tidur miring kiri ya Bu ya. Kemudian menuangkan lotion ke tangan, lalu ratakan. Siap untuk dilakukan pemijatan ya Bu ya. Ya, sekarang kita mulai ya Bu ya. Lakukan penekanan atau pemijatan pada titik LI4, yaitu yang terletak di antara tulang metakarpal 2. Lakukan pemijatan secara sirkuler pada kedua tangan. Yuk, yang satunya lagi Bu. Searah jarum jam. Kemudian lakukan penekanan pada titik GB21, yaitu terletak di antara prosesus spinoceus cervical dengan tonjolan acromion. Lakukan penekanan atau pemijatan secara sirkuler. Kemudian melakukan pemijatan pada area kaki. Yang pertama, lakukan pada titik SP10, yaitu terletak 2 cun di atas patella. Lakukan penekanan secara sirkuler pada kedua kaki. Setelah itu, lakukan penekanan pada titik SP6 yang terletak 3 cun dari pergelangan kaki. Lakukan penekanan secara sirkuler pada kedua kaki. Kemudian, lakukan penekanan pada titik LI3 yang terletak di antara jari pertama dan jari kedua. Lakukan penekanan secara sirkuler pada kedua kaki.
Kemudian, lakukan penekanan pada titik BL67, yaitu yang terletak di ujung jari kelingking. Lakukan dengan cara memilin. Dan lakukan pada kedua kaki. Kemudian, lakukan penekanan pada titik ovari refleks, yaitu yang terletak di bagian luar di tengah antara pergelangan kaki dengan tumit. Lakukan penekanan secara sirkuler. Lakukan pada kedua kaki. Lakukan semua pemijatan selama 10-15 menit. Kemudian setelah 10-15 menit, bersihkan bagian tubuh pasien yang dilakukan pemijatan dengan menggunakan waslah. Bersihkan dulu ya Ibu ya. Tangannya. Ibu, ini saya sudah selesai melakukan tindakannya ya Bu ya. Dan Silahkan Ibu untuk berganti pakaian terlebih dahulu ya Bu ya. ini Bu Bidan. Ya Bu, silakan tunggu di luar dulu ya Bu ya. Saya akan bereskan alat dulu. Kemudian membereskan alat. Kemudian cuci tangan. Lang-lang. Gimana Ibu? Tadi kan sudah dilakukan tindakan akupresur ya Bu ya. Sekarang perasaannya bagaimana Bu? Sudah terasa sedikit pulas. Sudah ada rasa sedikit mulusnya ya Bu ya. Nah ya, semoga nanti untuk yang selanjutnya akan membantu mempercepat proses persalinan ya Bu ya. Bagaimana Ibu? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak. Saya permisi ya Bu ya. Ya, semoga lekas ada kontraksi dan persalinannya lancar ya Bu.